Di sini saya akan menjelaskan strategi guru untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Berubahnya performa akademis anak seperti prestasi menurun adalah sesuatu yang wajar dalam proses perkembangannya. Penyebabnya bisa ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri anak, seperti kurang istirahat, tidak cukup tidur, atau sedang sakit. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak mampu meraih prestasi belajar yang memuaskan adalah yang pertama, siswanya malas belajar, yang kedua tugas tidak mampu mengerjakan, yang ketiga siswanya tidak memiliki buku pelajaran, yang keempat sarana dan prasarana yang kurang tersedia, yang kelima siswanya tidak disiplin, inisiatif, dan kreatif, yang keenam ada guru yang tidak memperhatikan kemajuan belajar siswa, yang ketujuh perbedaan kepribadian dan tingkat kecerdasan siswa, yang kedelapan tidak ada perhatian dari orang tua. Guru-guru pernah membangkitkan prestasi belajar siswa setelah diadakan evaluasi baru jelas mana siswa yang maju prestasinya, mana siswa yang tidak ingin maju. Selanjutnya, siswa yang belum dapat meraih prestasi bisa kita panggil, lalu dituntun, dibina, dan diarahkan. Lantas, apa yang kita dapat lakukan selaku guru dari siswa? Selaku guru dari siswa perlu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah untuk meningkatkan akademis anak. Keterlibatan orang tua dan sekolah mempengaruhi prestasi dan perkembangan akademis anak selaku guru dari siswa agar prestasi belajar siswa selalu memuaskan dalam proses belajar mengajar di sekolah, maka guru-guru perlu meningkatkan kemampuan belajar siswanya, karena hal ini sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Cara-cara yang dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu yang pertama, siswa selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar ini siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self monitoring. Di sini guru dapat melihat perkembangannya siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. Dari sini siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui beberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengajarkan suatu tugas dan mengetahui konsekuensi yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Yang kedua, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh
Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Dan yang ketiga, ajak siswa aktif berpartisipasi. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya, namun perlu diingat guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan. Apabila ada pendapat dari mereka yang salah, sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Siswa butuh diarahkan agar siswa menyadari potensinya, minat dan bakat anak nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti. Dan yang keempat, ajarkan membuat catatan. Membuat catatan atau meeting bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang banyak siswa memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Salah satu hal ini bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang suatu materi. Yang kelima, pendekatan personal menangani kesulitan belajar. Selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dari terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Dan yang keenam, metode reciprocal teaching atau pengajaran reciprocal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai dengan yang dia tahu. Mengajarkan pengajaran reciprokal diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa. Dan yang terakhir, ketujuh, membentuk kelompok belajar. Menyelesaikan masalah kesulitan belajar bisa dengan cara membentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas.
Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan mendorong aktif semua siswa dalam menyelesaikan tugas melalui kelompok belajar ini. Siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga pembelajaran tercapai. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan terima kasih.